Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita menggunakan buku Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Adapun pembahasan pada malam hari ini yang berkaitan dengan babu majaa an sababil kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fis salihin. Bab yang berkaitan tentang sebab kekafiran anak cucu Adam dan juga sebab anak cucu Adam meninggalkan agamanya. Kedua hal itu disebabkan sikap ghulu, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Jadi judul pada malam hari ini sebab kekafiran atau kafirnya anak cucu Adam. Dan sebab anak cucu Adam meninggalkan agamanya. Dan kedua hal ini disebabkan sikap ghulu, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra. Ini contoh dari pembahasan, judul pembahasan pada malam hari ini. Pada zaman dahulu, Lata, Uzza, wal Manata, tiga orang ini terkenal kebaikannya, terkenal kesolehannya. Ketiga orang ini sering membuat makanan untuk jamaah haji. Ketika tiga orang ini
Lata, Uzza, wal Manat, dan Manat sudah meninggal dunia, dikuburkan. Dan orang-orang jahiliyah itu sampai ada yang membangun kuburannya dan juga membuat patung yang menyerupai Lata, Uzza, dan Manat. 3 orang nih. Lama-kelamaan 3 orang ini, Lata, Uzza, dan Manat, kuburannya dan patungnya itu banyak orang yang mendatangi, banyak orang yang menyembahnya, banyak orang yang minta berkah kepada kuburannya dan patungnya dengan alasan untuk wasilah kepada Allah. Dan sebab terjadinya orang-orang yang meminta kepada kuburan itu sebab awalnya gara-gara hulu berlebihan terhadap orang soleh. Karena Lata, Uzza, wal Manat itu termasuk orang yang soleh, sehingga kuburannya dan patungnya itu ada juru kuncinya. Setiap peziarah yang datang ke kuburan dan patungnya itu ada kotak infaknya, itu masukin uang. Kadang kalau zaman sekarang ada wadah ditutupi mori atau kain kafan. Itu zaman dahulu sudah terjadi terhadap Lata, Uzza, wal Manat. Tentunya ini sebabnya tadi hulu terhadap orang-orang soleh. Dan zaman sekarang anak cucu Adam itu diulangi lagi perbuatan ini, sehingga ada kuburannya para sunan, Sunan Fulan, Sunan Fulan, Gus Fulan yang dulu terkenal dengan kesolehannya, kuburannya dibangun, dikeramatin, dikasih mori, ada juru kuncinya. Setiap orang datang pasti masukin uang ke kotak infaknya di kuburan. Itu berkedok amalan perbuatan kesolehan nampaknya, akan tetapi itu perbuatan asyirku akbar, syirik besar. Dan lebih parahnya itu ajang untuk mencari uang oleh juru kuncinya buat nafkahin keluarganya. Jadi contoh yang di dalam surah An-Najm ayat 20 ini terulang lagi pada zaman sekarang. Padahal dahulu sudah terjadi, tapi sekarang itu diulang lagi. Padahal Lata, Uzza, wal Manat itu terkenal sekali kesolehannya. Setiap orang yang menunaikan ibadah haji, ketiga orang ini pasti membuatkan makanan untuk jamaah haji. Begitu pula para sunan, itu terkenal dakwahnya semasa hidupnya.
akan tetapi sudah meninggal, itu kuburannya banyak yang dijadikan untuk sesembah, untuk dikeramatkan, religi, ziarah tur, itu sebab sikap berlebihan hulu terhadap orang-orang soleh. Adapun materi pada malam hari ini yang akan kita bahas, materi intinya surah An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab dalam ayat ini yang dimaksud hum al-Yahudi, orang-orang Yahudi. La taghlu fi dinikum, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan dinikum, agamamu. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka berlebih-lebihan dalam menjalankan agamanya. Adapun hulu, berlebih-lebihan, dalam ayat ini menjelaskan tazawujul had fi ta'dim fil qaul wal i'tiqad. Yang dimaksud hulu, berlebih-lebihan, itu melampaui batas dalam pengagungan, dalam mengistimewakan, baik itu al-qaul, baik itu ucapannya maupun keyakinannya, al-i'tiqad. Jadi hulu, berlebih-lebihan, itu melampaui batas dalam pengagungannya, baik itu ucapan maupun keyakinannya. Lanjutan ayatnya, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar saja. Maksudnya bagaimana? La tasufuhu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluh. Kita tidak boleh untuk mensifati kecuali dengan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi sifat-sifat Allah itu sudah ditetapkan. Kita tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambahi. Masih ingat Pak Bu? Dasar tauhid. Macam tauhid yang nomor 3 apa? Nah, tauhid asma wa sifat. Mengisahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Di dalam hal ini terbagi menjadi 4 lagi. Tidak boleh apa? Yang pertama,
Tidak boleh napa Bu? Ibu-ibu ada yang jawab kemarin. Takyif, menanyakan bentuknya. Gimana? Tamthil, menyerupakan bentuknya dengan makhluk. Mengubah maknanya yang ketiga. Yang terakhir, tamthil tadi sudah. Ya, takrif. Apa itu takrif? Menanyakan hakikat wujud Allah. Makanya itu tidak ada penambahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan tidak ada pengurangan. Itu masuk ke dasar tauhid yang nomor 3, tauhid asma wa sifat. Karena orang-orang Yahudi itu mereka melakukan perbuatan hulu, berlebih-lebihan, sehingga orang-orang Yahudi dalam ayat yang kita pelajari pada malam hari ini, mereka itu mengurangi dan menambah-nambahi sifat-sifat Allah. Makanya di sini dijelaskan la taghlu fi dinikum. Bagi kita tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh hulu terhadap agama. Kalau hulu berlebih-lebihan, tentunya nanti menambah-nambahi sifat-sifat Allah. Lanjutan ayatnya, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min. Innamal masih, sesungguhnya al-masih Isa ibnu Maryam, Isa putranya Maryam. Rasulullah itu hanyalah utusan Allah, wa kalimatuh, dan makhluk yang diciptakan dengan kalimat Allah. Alqaha ila Maryam wa ruhum min. Alqaha itu sudah disampaikan terhadap Maryam, wa ruhum min, dengan ditiupkannya ruh kehidupan. Fa'aminu billahi wa rasulih. Fa'aminu, maka kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu thalatha, dan jangan mengatakan Tuhan itu ada 3. Intahu khairal lakum, berhentilah dengan ucapan itu lebih baik bagimu. Perhatikan dalam ayat ini ada kalimat fa'aminu billah, maka berimanlah kepada Allah. Yang dimaksud beriman kepada Allah ay sadaku bi annahu wahidun la walidun lahu wala walidun subhanah. Yang dimaksud beriman kepada Allah, kita percaya bahwa Allah itu merupakan Tuhan yang Maha Esa, yang kita esakan. La walidun lahu, tidak beranak. Allah itu tidak beranak.
wala walidun, dan tidak diperanakan. Subhanah, maha suci Allah. Jadi Allah itu tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, karena Allah itu Esa, Maha Esa. Fa'aminu billah wa rasulih, beriman kepada Rasulnya. Apa yang dimaksud beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Bi'annahum sadaku muballighu anillah wala tukadzibu wala tarfa'uhum fawqa manzilatihim. Yang dimaksud beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kita harus meyakini, percaya. Harus kita tanamkan pada diri kita. Kita percaya bahwasannya Rasul itu merupakan orang-orang yang benar dalam menyampaikan suatu wahyu dari Allah, dan kita dilarang untuk mendustakan, membantah, menentang dengan apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Wala tarfa'u fawqa manzilatihim, dan kita juga dilarang untuk mengangkat kedudukan para Rasul-Rasul Allah melebihi kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kedudukan Rasul-Rasul Allah itu sudah ditetapkan. Kita tidak boleh ghulu, berlebihan. Karena sebagian orang itu ghulu, berlebihan dalam menghormati kedudukan para Rasul-Rasul Allah. Ghulu, berlebihan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu berlebihan terhadap Rasul-Rasul Allah, dan itu ditiru. Kebiasaan orang-orang Yahudi itu ditiru oleh orang-orang Islam, sehingga sebagian orang Islam, contohnya, mereka ghulu terhadap Nabi Muhammad SAW dengan melakukan perbuatan sholawat yang berlebihan, sholawat yang diiringi dengan musik, dengan iringan hadroh. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi zaman sekarang tren kaum muslimin itu melakukan sholawat yang diiringi dengan musik, mengangkat kedudukan para rasul ke Nabi Muhammad tidak sesuai kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah. Padahal itu merupakan perbuatan bid'ah, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Lanjutan ayatnya di sini ada kalimat wala taqulus salatah.
Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ada 3. Ai la taqulu anna aliha thalathah. Wal muradu bi thalathati huna Allah, Maryam, wal Masih. Yang dimaksud Tuhan 3 di dalam ayat ini Allah, Maryam, sama Al-Masih. Pak, Bu, tolong untuk diperhatikan biar paham. Tauhid, pengertian tauhid itu mengisahkan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi tauhid itu terbagi menjadi 3. Banyak yang memahami tentang pembagian tauhid 3 ini bahwasanya Tuhan itu terbagi menjadi 3. Sebagaimana yang terdapat di dalam ayat ini. Jadinya ada kesinambungan. Wala taqulus salasah. Karena ada yang memahami macam tauhid 3 ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, itu Tuhannya itu beda-beda. Ini pemahaman kelompok yang salah, pemahaman yang tidak benar. Karena Tuhan yang 3, wala taqulu salasah, jangan mengatakan Tuhan itu ada 3. Bantahan terhadap kelompok-kelompok yang meyakini bahwasannya Tuhan itu ada 3 dengan landasan dasarnya rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu pemahaman yang salah. Adapun cara untuk membantah kelompok yang memahami dengan pemahaman Tuhan itu ada 3, Allah, Maryam, dan Al-Masih, itu dengan ayat ini, wala taqulu salasah. Karena ini ada larangan, jangan mengatakan Tuhan itu ada 3. Kalau pertemuan sebelumnya harus paham dengan 3 macam tauhid ini. Sekarang ditambahi di pemahaman. Nanti kalau Adam atau mendapatkan pemahaman bahwasannya Tuhan itu ada 3 dengan dasar macam tauhid, itu pemahaman yang salah. Itu kelompok yang salah. Karena bantahannya itu menggunakan ayat ini, wala taqulus salasah. Sampai sini paham mboten Pak, Bu? Lanjutannya, intahau khairal lakum, berhentilah dari keyakinan. Jadi orang-orang yang memiliki keyakinan Tuhan itu ada 3 dengan dasar macam tauhid tadi, itu disuruh untuk berhenti dengan keyakinan yang salah itu. Karena itu pemahaman yang salah. Innamallahu ilahun wahid. Karena sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Jadi hanya Allah yang Maha Esa, yang wajib kita esakan. Subhanahu ayyakuna lahu walad, dan maha suci dari anggapan mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu memiliki langit dan bumi,
Al-Mudabbir, yang mengatur langit dan bumi itu Allah. Nah, dalam ayat ini terkandung tauhid apa, Bu? Pak? Mengatur langit dan bumi, ya, rububiyah. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa. Nah, kita diperintahkan untuk mencukupkan Allah sebagai wakilah, pelindung. Kita harus mencukupkan Allah itu sebagai pelindung kita. Yakin. Jadi menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Tapi kalau diri kita tidak mencukupkan Allah sebagai pelindung, walaupun KTP-nya berstatus agama Islam, dia masih pergi ke dukun, masih pergi ke kuburan, minta kepada selain Allah. Itu disebabkan tidak kafa billahi wakila, tidak mencukupkan Allah itu sebagai pelindung. Adapun penjelasan secara umum, tadi penjelasan secara rinci. Adapun penjelasan secara umum, surah An-Nisa ayat 171 melarang orang-orang Yahudi dan Nasrani al-ghulu fiddin, berlebihan dalam agama. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berlebihan dalam agama. Haitsu rafa'u ila martabati uluhiyah. Sikap berlebihan orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Isa itu anaknya siapa, Bu? Ibu-ibu, Pak. Siapa, Bu? Maryam. Orang-orang Nasrani ini mengangkat Isa hingga tingkatan kedudukan sebagai Tuhan. Adapun sikap berlebihan atau melampaui batas orang-orang Yahudi dalam menghina atau mencela Isa. Orang-orang Yahudi itu menganggap Isa, Nabi Isa itu dengan anggapan sebagai anak hasil perzinahan. Jadi kalau orang-orang Nasrani menganggap Isa itu sebagai Tuhan, kalau orang Yahudi itu menghinakan Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa itu sebagai anak hasil berzina, itu zina. Wa kadzaballahu subhanahu wa ta'ala kullan min fariqaini. Allah subhanahu wa ta'ala membantah kedua kelompok ini. Kelompok apa tadi? Yahudi dan Nasrani, dengan memberi sifat kepada Nabi Isa sebagai seorang rasul. Jadi bantahan terhadap kedua kelompok ini agar tidak menjadikan Tuhan dan menghinakan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu merupakan Rasul, utusan Allah. Wa anna alaihim ayyuminu billahi wahdah la walidun lahu wala sahib wala sahibatun.
ini jamnya yang benar yang ini. Dan kewajiban untuk beriman kepada Allah dengan mengisahkan bahwasanya Allah itu tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki istri. Dan kita diperintahkan untuk membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Wa anna alaihim ayyajtanibu aqidatut tahlil. Dan kita diperintahkan atau diwajibkan untuk meninggalkan keyakinan bahwasannya Tuhan itu ada 3. Adapun faedah dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, tahrimul ghulu fiddin, larangan sikap berlebihan atau ghulu dalam agama. Ghulu itu nggak boleh, berlebihan itu nggak boleh, haram. Contohnya ghulu dalam melakukan sholat zuhur, harusnya 4 rakaat tapi dia berlebihan menjadi 6 rakaat. Nah, itu nggak boleh, makanya haram, tahrim. Yang kedua, tahrimul qaul birra'yi fiddin alladhi la yastanidu ila dalil, larangan berpendapat, larangan untuk berpendapat dalam urusan agama yang tidak didasarkan pada dalil atau bukti, baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi semuanya yang berkaitan dengan agama itu harus ada dasarnya. Jadi ela-elu dalam memeluk agama itu nggak boleh, ikut-ikutan itu nggak boleh. Tapi melakukan suatu amalan harus tahu dasarnya. Oh, dasarnya terdapat di dalam surat ini. Oh, dasarnya terdapat di dalam hadis ini. Faedah yang ketiga, isbatun nubuwati Isa wa risalatih, menetapkan kenabian dan kerasulan Isa alaihissalam. Faedah yang keempat, fil ayati raddun 'alal yahud wan nasara. Ayat yang kita pelajari, inti ayat yang kita pelajari pada malam hari ini merupakan bantahan kepada kelompok Yahudi dan Nasrani. Yahudi menganggap Nabi Isa tadi hasil zinaan. Kalau orang Nasrani sebagai Tuhan. Isa itu sebagai Tuhannya orang-orang Nasrani, sebagai anaknya Tuhan, sebagai anaknya Allah, sehingga dijadikan Tuhan. Adapun faedah yang nomor 5, isbatu sifatil kalam lillah ala wajhil laik bihi subhanah, menetapkan sifat berbicara Allah atau firman Allah dengan cara yang pantas, layak, tidak ada yang menyerupai. Yang terakhir, anna tauhid kulluhu khair, bahwasannya tauhid itu seluruhnya kebaikan. Karena tujuan dalam menjalankan kehidupan itu mentauhidkan Allah. Tapi kebanyakan orang yang memeluk agama Islam itu tidak suka belajar tauhid. Karena itu mempelajari syirik, keluar dari Islam. Wah, kayak seolah-olah itu tegang. Wah, ini dikit-dikit keluar dari Islam, udah kafir. Nah, itu. Sehingga banyak yang gak suka. Tapi kalau sejatinya dia Islam yang sejati, dia semangat hadir,
nggak ada snacknya tetap hadir. Waktu dijelaskan tetap mendengarkan, nggak ngobrol. Nah, itu. Sudah mau mulai itu nggak ngobrol. Oh ya ini udah mau mulai, nah, didengarkan. Jadi harus diperhatikan sesuai enggak dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau sesuai, berusaha untuk mengamalkan. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Sebelum ditutup, ada pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan khusus untuk bapak-bapak terlebih dahulu. Hulu itu apa Pak? Berlebihan. Berlebihan dalam dua hal. Yang pertama, di sini nggak ada. Nah, jadi hulu itu berlebihan dalam dua hal, baik itu ucapan maupun keyakinan. Nah, ucapan dan keyakinan. Untuk ibu-ibu, Bu, anggapan orang yang salah, kelompok yang salah memahami Tuhan itu ada tiga. Itu atas dasar apa? Tadi pemahaman yang salah tadi atas dasar apa? Ya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Memahami tiga hal ini bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Itu pemahaman yang salah. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, menyinggung para hadirin, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.